seorang manusia itu sendiri yang harus bertanggung jawab, yang harus melihat tidak hanya kita sebagai kita yang hidup sendiri, tapi kita punya lingkungan sekitar, kita punya keluarga, kita harus bertanggung jawab kepada alam dan lain sebagainya. Itulah yang harus teman-teman manage gitu loh, harus teman-teman pimpin gitu loh. Teman-teman harus memimpin diri sendiri, dimulai dari yang lebih kecil itu sendiri, bagaimana mengatur ritme ego, bagaimana cara eh, menghilangkan atau mengganti ego dengan perbuatan-perbuatan lain yang lebih baik dan lain sebagainya. Itu ya mungkin ya. Ya Mbak Citra Maulia Rahman, bagaimana? Apakah masih ada tanggapan? Jelas ya. Jadi tetap kembali kepada diri kita sendiri. Kita itu perlu muhasabah. Dari muhasabah itu nanti kita akan mengetahui bagaimana sih diri kita itu perlunya gimana. Muhasabah diri itu poin paling penting itu ya. Mana Citra Maulia Rahman, masih ada tanggapan? Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Citra. Iya, Kak. Oke, bentar. Ya, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Mbak Zafarina Salsabila. Saya mau bertanya, maksud dari keterformasi itu gimana ya? Jadi ini ada sedikit kebingungan mungkin. Informasinya seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Syafa ya. Maksud dari ketergantungan informasi itu sendiri, kita cenderung hampir teman-teman berapa jam itu ketika melihat HP, ketika melihat media itu. Kan kita ketergantungan informasi itu dalam artian kita cenderung ketika melihat berita misalnya sama melihat runtuhnya gedung apa meskipun itu hoax ya, teman-teman langsung percaya begitu aja gitu. Tanpa tabayun, tanpa mencari informasi yang lebih jelas. Itulah bentuk dari kita tergantung pada internet itu sendiri. Sekarang teman-teman dimanapun lah, ketika teman-teman membuat makalah atau teman-teman mau mencari informasi, kan teman-teman semuanya bergantung pada gadget atau jaringan internet itu sendiri kan. Itulah yang dinamakan ketergantungan informasi. Sedangkan kita tahu bahwa jejaring dan lain sebagainya itu semuanya dibuat oleh manusia, dibuat oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ada yang berkepentingan untuk tetap melakukan informasi yang tidak sebenarnya, ada yang mempunyai kepentingan yang menyebarkan ilmu, ada yang kepentingan mempunyai misi-misi misionaris dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, dari kepentingan-kepentingan orang-orang tersebut, tidak tanpa kita sadari kita bergantung pada informasi dari data mereka. Inilah yang selanjutnya melahirkan berbagai perpecahan publik ya, seperti pada tahun 2017 mungkin 2016 akhir teman-teman bisa lihat bagaimana sih itu apa efek Dewa 12 ketika banyak berita, ketika banyak website yang menjelaskan bahwa Ahok itu layak dibunuh, Ahok itu apa dan lain sebagainya gitu. Padahal di sisi lain selain Ahok misalnya ada Rocky Gerung yang juga berbicara Quran ngawur misalnya, itu kan kenapa tidak disifati seperti Ahok gitu. Dan begitu besarnya umat Islam berbondong-bondong dari seluruh wilayah datang ke Monas hanya untuk melakukan sholat Jumat dan demokrasi seperti itu. Apakah itu yang disebut sebagai Islam rahmah gitu? Padahal itu ada kepentingan-kepentingan politik seperti oposisi Ahok misalnya dari kubu Anies dan lain sebagainya. Tapi kita bergantung informasi itu ada dalam internet yang sudah dibangun oleh berbagai kalangan dan kelompok tertentu. Sehingga ketika kita membaca, wah Ahok kafir, saya harus berangkat jihad. Itulah yang dimaksud efek dari dunia industri global warming ini sendiri atau global village yang melahirkan kita cenderung apa ya, bergantung pada sebuah informasi. Tidak kalau masa-masa misalnya abad kedua misalnya ketika harus berbicara filsafat, para tabiin para itu masa umat-umat Islam pada saat itu harus melakukan terjemah terhadap para
filosofi Yunani, karya-karya buku karya filsafat Yunani harus beliau terjemahan ke dalam bahasa Persia, kemudian mereka harus menelaah lebih dalam, meneliti kebenarannya, bahkan harus melakukan berkali-kali gitu. Dalam tradisi hadis pun demikian. Ketika kita melihat seorang perawi pun harus melihat dari jarak wa ta'dil, kemudian teman-teman harus melihat dari ilmu rijalul hadis, bagaimana perawi itu riwayatnya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi di dunia kita saat ini kita dihadapkan dengan dunia revolusi industri yang segala sesuatu kita bergantung pada internet itu sendiri. Seperti ada salah satu apa namanya aplikasi hadis itu yang cenderungnya itu dari Albani, yang cenderungnya itu dari Wahabi dan lain sebagainya. Kemudian kita makan mentah-mentah sehingga seolah-olah bahwa yang kita baca adalah yang paling benar gitu. Padahal Albani, Wahabi mereka datang pada abad belakangan pasca abad 20, mereka itu datang sebagai tokoh reformis yang mengatasnamakan bahwa kembali kepada Al-Qur'an dan menghilangkan kejumutan Islam pada masa Turki Utsmani dan lain sebagainya. Dan itu pun artinya dunia yang penuh kepentingan itu sendiri dimanfaatkan oleh berbagai pihak dan kita dengan mudahnya anak-anak muda sekarang bergantung pada gadget, bergantung pada internet, bergantung pada komputer, segala informasi hanya didapatkan dari situ. Tidak melakukan tabayun, tidak seperti tradisi pesantren yang mengajarkan harus apa namanya musalsal kepada gurunya siapa, siapa gurunya siapa sampai kepada Rasulullah. Itulah yang dimaksudkan ketergantungan informasi. Zafarina, bagaimana? Jelas, begitu jelas ya dan gamblang ya penjelasan dari Pak Lutfi ya. Bahasanya itu perlu tabayun ya. Zaman sekarang tetap pasti bergantung ya. Jenengan pun mesti mungkin bergantung ya pada handphone. Coba dihitung aja. Sehari bisa nggak pegang handphone. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nafikotul Munawwaroh. Izin bertanya, ada seorang pemimpin tapi ia tidak punya jiwa pemimpin. Bagaimana harus menanggapinya? Apakah harus diturunkan atau bagaimana Kak? Kembali kepada pandangan kita gitu bahwa apa yang kita lihat itu dalam dunia mantik atau ilmu mantik itu kan nisbi. Teman-teman harus tahu itu bahwa apa yang kita lihat itu nisbi, bukan yang sebenarnya. Contoh kecilnya seperti ini, ketika teman-teman melihat jalan gitu kan, dari jauh itu kan jalan itu kelihatan sempit kan ya Mas ya. Kita kan melihat jalan dari jauh itu wah kok semakin setelah lebar semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tapi setelah kita lewati ternyata jalannya itu sama lebarnya. Jadi apa yang ada dalam perspektif atau pandangan mata teman-teman itu adalah nisbi. Maka perlu juga teman-teman melakukan tabayun apakah benar pemimpin-pemimpin itu tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Apakah benar bahwa yang klaim yang dijadikan klaim teman-teman itu sendiri sudah menjadi pengetahuan final dari seorang pemimpin itu sendiri. Jika memang benar hal yang dilakukan ya teman-teman harus melakukan dorongan support. Artinya seperti sebagaimana rakyat kulil amri minkum itu harus taat kepada pemimpin, namun juga harus melakukan kritik-kritik yang solutif. Artinya harus misalnya melakukan musyawarah, bagaimana cara yang baik-baik, bagaimana cara mengatasi permasalahan, bagaimana cara membangun kebersamaan. Karena di lain kepemimpinan itu atau di lain kegagalan seorang pemimpin, itu juga adanya kegagalan seorang rakyat. Itu pasti. Jika rakyatnya bersinergi bersama-sama membangun sebuah peradaban yang benar-benar peradaban, maka sangat tidak mungkin pemimpin itu gagal atau tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Tidak serta-merta ketika ada seorang pemimpin yang tidak bisa melakukan apa-apa, harus di-cut atau harus dibuang atau harus di mana, tapi harus melakukan tabayun, adaptasi, saling mengetahui, dan lain sebagainya. Apalagi kalau melenceng dari ajaran Islam lah ya istilahnya, sampai keluar dari syariat Islam, sampai melakukan hal-hal negatif. Itu teman-teman harus
memiliki tanggung jawab untuk menasehati, terus memberi saran, tapi dengan cara-cara yang baik. Wa'ziruna bil ma'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri. Bukan dengan cara barbar, bukan dengan cara-cara khawarij yang cenderung langsung basmi, langsung bunuh, langsung kafir. Tidak bisa kita menghakimi segala sesuatu itu dengan kafir, karena pelajaran umat Islam masa lalu sangat jelas. Ketika kita mungkin belajar, teman-teman pernah belajar ilmu kalam ya. Di situ ada peristiwa saling yang mengatakan bahwa dirinya paling benar sehingga melahirkan pembunuhan ketika Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman ibnu Muljam. Kemudian ada melahirkan berbagai aliran dan melahirkan perpecahan. Saya kira apa yang pernah terjadi yang direwetkan oleh berbagai riwayat ilmu-ilmu tarikh itu dapat kita ambil pelajaran bagaimana dulu pada zaman tabi'in pun, pada masa sahabat pun pernah terjadi berbagai gejolak, pernah terjadi bunuh-membunuh, pernah terjadi kefanatikan, pernah terjadi berbagai hal lah yang intinya memecah belah umat Islam. Dan disitulah klaim kebenaran itu tidak bisa dijadikan sebagai klaim yang murni yang harus teman-teman tegakkan. Tapi wa'ziruhunna bil ma'ruf, teman-teman harus menggunakan cara-cara yang baik, teman-teman harus menggunakan cara-cara yang ma'ruf, cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Bagaimana misi Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, mengajarkan rahmat bagi alam dan semestanya, itu yang harus teman-teman pegang dan harus teman-teman imani. Mungkin itu, Mas. Oke, Mbak Novikotul, bagaimana? Jelas ya, sudah diilustrasikan juga oleh beliau. Jadi kalau merasa ada curiga ataupun gimana ya harus di cross check terlebih dahulu, kita cari tahu, jangan langsung asal turunkan saja ya, itu barbar sekali itu. Jadi perlu diketahui dulu seperti apa. Bagaimana Mbak Novikotul Munawwaroh? Masih ada tanggapan kah? Apa lanjut aja? Lanjut aja dulu ya. Kemudian ini Mas DPR ini belum ganti nama ya, disuruh ganti nama kok. Bertanya lagi ini Pak malah. Apakah egois dalam kepemimpinan itu penting? Egois. Di atas pertanyaannya, kembali lagi kepada egois itu dalam kategori yang apa gitu. Karena kita seorang kader mufasir ya teman-teman, itu kan banyak itu kan tafsir itu versinya, banyak dari kalangan, misalnya dari kalangan tafsir itu kan ada berbagai yang cenderung ijmali, kemudian cenderung takriri, kemudian cenderung isyari itu sendiri nanti cenderung kepada bagaimana zauk yang berbicara gitu, zauk batin atau hati yang berbicara. Oleh sebab itulah kembalikan kepada niat egois itu untuk apa. Jika egois itu sendiri cenderung tanpa kompromi dalam artian tanpa melihat lingkungan sekitar kita, tanpa melihat kemaslahatan untuk masyarakat banyak, itu tidak boleh. Tapi jika egois itu harus ditegakkan karena berbagai hal, semisal melihat maslahat dan madorotnya itu banyak maslahatnya, karena di situ mungkin dihadapkan dengan orang-orang desa yang tidak tahu, yang SDM-nya sangat kurang, maka egois dalam ketegasan itu perlu. Tapi ketika dihadapkan dengan teman-teman itu egois itu kepentingannya cenderung melukai lingkungan sekitar, melukai kerabatnya, melukai anggotanya, melukai rakyatnya, itu tidak dibenarkan gitu. Tapi kalau egois dalam arti untuk menegakkan kebenaran, itu wajib hukumnya. Sebagaimana kita mendengar bahwa qulil haqqa walau kana murra, berkatalah benar walaupun itu pedih. Ya enggak? Jika egois itu untuk kebenaran, ya harus tegakkan. Tapi jika egois itu
untuk hanya memuaskan diri sendiri, janganlah seorang pemimpin masa memuaskan diri sendiri gitu. Apa bedanya dengan itu? Apa bedanya dengan orang Yahudi dan lain sebagainya gitu. Karena kita seorang muslim diajarkan Al-Qur'an, bagaimana Al-Qur'an dan hadis sebagai huda linnas, sebagai eh, guidance atau sebagai petunjuk kita itu sendiri. Terima kasih. Ya, seperti itu ya, Mas DPR ini. Jadi egoisnya itu kita harus lihat dulu untuk kemaslahatan. Jadi ketika untuk kemaslahatan dan itu baik tidak melukai ataupun membuat sakit hati dan sebagainya, itu masih diperbolehkan. Cuman kalau sampai untuk ketamakan diri sendiri ataupun urusan diri sendiri, lebih baik turunkan egoisnya seperti itu. Bagaimana, Mas? Masih ada tanggapan? Instruksi boleh Iya. menyangga. Ya, instruksi. Ya kan? Silakan. Ya, maaf ya sudah lancang. Ya kan biasanya tuh seperti ini, bahwa egois saya itu baik untuk mereka, tapi mereka menganggap egois saya itu untuk sendiri. Nah itu gimana? Baik untuk sampean, terus sampean mereka bilang ya itu namanya sama aja. Sama aja. Anggapan itu, Pak. Yang namanya bagaimana seorang pemimpin itu kan harus mampu melihat bagaimana retorika di sekitar, bagaimana masalah mursalahnya itu yang mana gitu. Masalah antara mudorot dan masalahnya itu yang mana. Jika itu lebih cenderung mudorot, maka ya tidak benar. Tapi jika klaim kebenaran itu tadi seperti yang saya katakan tadi ya, ini sebenarnya tadi harus melihat bahwa sebuah pepatah atau hadis mengatakan bahwa katakanlah yang benar walaupun itu pahit, itu boleh asalkan benar-benar gitu loh. Tidak hanya kebenaran menurut sampean sendiri untuk kebenaran, tapi di sisi lain di lingkungannya itu sendiri salah. Artinya itu tidak berikan data yang valid berbicara kebenaran atau berbicara egoisme untuk kepentingan itu sendiri. Karena jika memaparkan data-data alasan yang valid, tentu masyarakat dapat menerima lah ya istilahnya, logis lah. Seperti kasus Omnibus Law lah misalnya yang kemarin sempat rame, kemudian setelah ditabayun sama presiden cenderung agak nggak rame lagi dan lain sebagainya. Meskipun dari sisi negatifnya nanti akan ada persaingan global itu sendiri kan, yang dampaknya ketika kita tidak mampu bertahan, mampu bersaing, maka kita sendiri yang terjajah oleh kaum elit kapital itu sendiri gitu. Gitu ya, Mas DPR. Jadi kan perlu dari diri kita sendiri juga, berarti kan tetap melihat ya kondisinya, ataukah untuk kemaslahatan atau mudorotan, tetap seperti itu ya. Jadi kalau saran saya sih mungkin Masnya ini harus menurunkan ego yang jenengan, meskipun rasanya sakit lah, tapi kan jenengan sudah menyampaikan benar dan benar, meskipun mereka itu menganggap jenengan itu kurang baik di mata mereka, tapi pada kenyataannya apa yang jenengan lakukan itu sudah baik untuk mereka, meskipun Anda belum terlihat baik. Kan manusia itu mempunyai pandangan dan persepsi masing-masing. Jadi kita melakukan kebaikan juga biar lillahi ta'ala kan lebih baik, seperti itu Mas. Itu saran saya. Gimana Mas DPR? Iya, terima kasih ya Kak dan Pak dosen. Siap. Sehat selalu. Iya, terima kasih. Amin. Selanjutnya ini dari Mbak Nur Latifah Amilda. Bagaimana cara menghadapi pemimpin yang kurang dalam menghadapi kebutuhan rakyatnya atau melenceng dari ajaran Islam? Sedangkan kita itu harus patuh terhadap pemimpin, Pak. Pemimpinnya ini dianggap melenceng, tapi kita harus patuh. Gimana? Ya mungkin kembali ke pertanyaan tadi ya. Yang pertama mungkin ya Pak. Tadi bicara agak nyerempet sedikit. Ya, tentang bagaimana seorang pemimpin yang melenceng itu harus melihat dari tadi yang saya bicara tentang panjang tentang klaim nisbi dan lain sebagainya ya.
Sedangkan kita harus patuh ya tadi juga harus ketika harus patuh ya tetap harus ketika harus mengeluarkan kritik juga wa'azirhunna bil ma'ruf dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang tadi mungkin bisa di itulah di reply lagi. Berarti kan kalau diulang berarti tadi sudah dijelaskan lah. Betul. Iya, tadi kan penjelasannya itu sudah, ya ini sedikit mepet ya Mbak Nur Latifah sama yang tadi. Yang pertama bagaimana harus patuh itu kan, berarti kan kita juga kalau mau mengkritisi ya, kita juga dengan cara-cara yang baik, nggak asal-asal, maksudnya nggak langsung menjudge ataupun ini seperti ini seperti itu. Nah, berarti kan kita perlu mungkin apakah mungkin kurang komunikasi ya kita kembalikan cross check dulu jadi kalau kita mau kritik ya kita samperin lah, ibaratnya samperin dulu sumbernya gimana sih, ada apa sih, seperti itu. Jadi biar kita itu nggak langsung pikirannya misal ada bantuan kok sana dapat, kelihatannya orang kaya sini ya dapat. Nah, misalnya berarti kan kita tinjau dulu, ada apakah mungkin mereka yang terlihat kaya rumahnya tapi ternyata pada saat itu juga mereka lagi sedang kekurangan atau bagaimana. Jadi ya seperti itulah gambarannya. Bagaimana Mbak Nur Latifah? Itu kesimpulan dari saya sendiri ya. Masih ada tanggapan dari yang lain mungkin atau pertanyaan lagi dari yang lain? Halo? Belum pada ngantuk ya? Masihkah ada lagi yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi lagi? Ya, bisa buka mikrofonnya yang ingin menanggapi lagi. Mas Sodik. Yo, mungkin Mas Rafiki. Daripada menimpalkan kepada yang lain, mungkin mau ingin bertanya sendiri. Daripada penasaran nanti loh. Masih ada pematerinya. Insya Allah udah jelas, udah cukup. Insya Allah sudah jelas, cukup. Yang lain bagaimana yang lain? Apakah sudah cukup jelas memahamkan? Mungkin apa yang mengganjal gitu? Apakah ada apa? Ini itu seperti apa sih? Tapi kok malu-malu? Kalau malu-malu bicara ya bisa chat aja nggak apa-apa. Bagaimana kawan-kawan? Cukup? Sudah ada yang tanya lagi ya? Saya simpulkan ya diskusi kali ini ya. Monggo Kak. Ya, jadi ini ada yang bertanya lagi nih. Ini dari tadi ditunggu. Mau bertanya ini, Citra ini bertanya lagi nih, Pak. Mau bertanya, kan tadi ada penjelasan mengenai kebebasan berekspresi. Nah, kebebasan seperti apa berekspresi itu? Apakah sebebas-bebasnya mungkin maksudnya seperti itu mungkin pemikirannya, Pak? Kebebasan berekspresi itu sekarang itu yang agak viral itu TikTok lah ya. TikTok itu banyak dimanfaatkan oleh sekarang. Dulu mungkin orang-orang ketika akan mengupload joget kan malu, sekarang udah lagi. Bahkan dampak negatifnya luar biasa sekarang. Adik-adik anak-anak sudah yang TikTok banyak yang dimanfaatkan oleh kalangan mungkin oknum lah yang sampai pakai pakaian yang tidak layaknya, joget-joget yang tidak jelas, terus juga banyak hal lah gitu. Itu mungkin kebebasan berekspresi dapat mungkin di kampus belajar ilmu alfa tafsir, kemudian di rumah buka kerudung, buka jilbab. Sekarang kan sudah tidak malu lagi. Kalau belum ada internet itu kan teman-teman joget-joget kamar lagi ada orang lihat. Sekarang bisa diakses siapapun. Itu bagian dari kebebasan berekspresi itu. Iya, jadi kan kebebasan berekspresi ya semua sekarang itu, dan sekarang teknologi semakin canggih itu kan kita semakin mudah mengekspresikan diri kita itu seperti apa, seperti pada TikTok yang
joget-joget dan sebagainya lah, ataupun apapun lah itu yang di dalamnya itu semakin membuat kita. Jadi kan kebebasan berekspresinya kita itu juga harus melihat tempatnya ya, jangan asal diumbar-umbar aja. Apalagi itu kalau ya seperti joget-joget apa dan sebagainya itu kan harusnya lebih dijaga lagi, apalagi kalau itu perempuan ya. Seperti itu ya. Nah, Citra, ini Mas DPR masih ada yang mengejar ya sepertinya ya. Apakah kepemimpinan itu harus sesuai khilafah ini? Ini ekstrim ini mungkin Pak, sedikit ekstrim ini. Khilafah. Kita Quranic leadership tidak cara memimpin secara yang otoritatis atau secara yang demokratis. Ini mungkin lebih secara refleksis bagaimana cara memimpin dimulai dari diri kita sendiri itu sendiri, bagaimana cara kita mengatur ritme, bagaimana cara kita menatap masa depan. Kepemimpinan khilafah itu sendiri kan apa ya harus dilaksanakan gitu. Ketika berbicara khilafah mungkin banyak cenderung kepada seperti yang ekstrim ya, beberapa kalangan-kalangan yang menganggap bahwa imam khilafah itu sendiri mungkin cenderung kepada mengacu kepada khalifah pada saat itu ya, khalifah Islam, khalifah khilafah. Sebenarnya khalifah dan khilafah itu sendiri berbeda. Khilafah itu cenderung kepada mereka yang cenderung ingin menegakkan khilafah atau syariat Islam, hukum Islam di berbagai negara, atau bisa disebut Hizbut Tahrir. Akar Hizbut Tahrir itu sendiri ketika teman-teman lihat pertama ada di Mesir itu ada gerakan Ikhwanul Muslimin. Mereka memang cenderung ingin, pada intinya khilafah itu sendiri bukan kepemimpinan yang sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul atau kepemimpinan yang khalifah, karena khilafah itu trennya cenderung kepada tokoh-tokoh tertentu yang ingin mengajak kembali kepada kebenaran mereka, klaim kebenaran mereka. Dan kita tahu bahwa seperti bicara khilafah cenderung ke Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir sendiri banyak ditolak di berbagai negara. Kemarin sudah dibahas oleh PBNU, juga ada 21 negara yang menolak Hizbut Tahrir. Kemudian khilafah itu sendiri sebenarnya juga cenderung kepada bagaimana cara mereka ingin memonopoli kepemimpinan atau kepentingan mereka, sehingga kepemimpinan Quranic leadership itu sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan kepemimpinan yang khilafah. Artinya kita lebih bagaimana sih kita cenderung bagaimana kita refleksif pada Al-Quran, bagaimana cara kita mengatur diri, membangun diri, membangun dari ibda-ibda dari diri kita sendiri itu sendirilah. Kemudian yang nantinya akan melahirkan seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang mampu bertanggung jawab, seorang pemimpin yang mampu menegakkan keadilan, tidak berat sebelah, mampu menjalankan tugasnya sebagaimana dia kewajiban yang semestinya. Mungkin cenderung ke situ gitu. Kalau bagaimana apakah harus khilafah, itu hanya bagian dari jenis itu ya, jenis sebuah kepemimpinan yang khilafah itu harus kembali kepada syariat Islam dan lain sebagainya. Artinya materi Quranic leadership dalam menghadapi tantangan ini tidak cenderung pada bagaimana ketika sebuah kepemimpinan gitu, tapi ini lebih cenderung bagaimana kita memimpin diri untuk menghadapi tantangan itu. Artinya begitu. Kalau materi kepemimpinan kemarin kayaknya sudah dijelaskan juga kan ya oleh siapa? Hilya kemarin sudah kepemimpinan. Seperti itu ya Mas DPR. Jadi itu kan lebih condong kemana arah kelompok tertentu ingin memimpin lah, seperti itu. Jadi kalau kita instruksi, iya Mufti Latif, iya mau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Latif, BIM 31233 dari kelas IATB.
izin menambahkan Pak untuk Pak DPR. Menurut Ya, saya monggo Mas, monggo. kita seharusnya sebagai warga negara Indonesia harus bersyukur karena di Indonesia ini sudah menerapkan Al-Quran tapi dikemas dengan begitu baik. Contoh Indonesia ini kan memang tidak menggunakan sistem khilafah, tapi menurut saya Indonesia itu negara yang bisa disebut Darussalam atau Darul Mithaq. Penduduk Indonesia itu seperti Ahlul Madinah menurut saya. Jadi di mana semua agama walaupun berbeda tapi tetap rukun, damai. Karena Darul Mithaq negerian di mana semua itu terkumpul dalam PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang 1945. Jadi ya sebenarnya kita sudah mengamalkan Al-Quran, tidak usah menggunakan sistem khilafah pun. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Mantap. bagus ini tanggapan dari Mas Mufti ya. Jelas ya, Dia Mas DPR dia ya. dia seorang mufti dia. Ini ada yang menanyakan tentang Omnibus Law ini Pak, malah menyinggung Omnibus Law. Lah itu kan Indonesia menambah di bidang industri. Otomatis Dia hutan seorang akan mufti berubah fungsi. masalahnya. Jadi hutan itu pemikirannya itu kan berubah fungsi menjadi sebuah lahan industri. Nah, itu apa saja? Sama saja kita merusak. Nah, ketika merusak itu kan pasti menimbulkan limbah maupun polusi. Jadi kita mengubah fungsi dari lahan menjadi sebuah industri yang nantinya bisa menciptakan pekerjaan. Nah, itu bagaimana tanggapan jenengan, Pak? Terima kasih atas pertanyaan. Saya juga sepakat atas pernyataan itu bahwa kita dihadapkan dengan berbagai seperti Omnibus Law, nanti banyak saham yang masuk ke kita, kemudian nanti banyak juga lingkungan kita yang nanti akan rusak. Padahal Al-Quran juga banyak mengajarkan tentang rahmah, bagaimana cara membangun lingkungan yang baik dan benar. Tapi mungkin satu sisi dari melihat Mas pemerintah itu sendiri tidak berarti saya melihat dari pandangan pemerintah melihat dampak ini dari perkembangan dunia global itu sendiri. Indonesia dihadapkan dengan resesi, kemudian membutuhkan banyak lapangan pekerjaan, sehingga Omnibus Law itu sendiri kan pertama di Prancis dalam tulisan Dahlan Iskan sendiri, Prancis sudah berhasil karena di situ sehingga memunculkan kejayaan masyarakat Prancis itu sendiri. Tapi sebagaimana tadi sudah saya mengatakan bahwa jika kita tidak mampu bersaing, maka ya kita seperti terjajah di negeri sendiri itu sendiri. Kita hanya menjadi karyawan atau pelayan bagi mereka untuk menghasilkan kapital-kapital baru. Ini gimana ya? Lebih cenderungnya sikap kita itu sendiri dari sisi para aktivis lingkungan kan juga sudah banyak yang berbicara itu, seperti mana kasus di Jogja itu kan ada baru itu apa namanya, airport baru di Kulon Progo itu, bandara baru di Kulon Progo itu sendiri menimbulkan banyak pro kontra. Pertama dari kalangan-kalangan ekologis yang mengatakan banyak lahan di situ karena kan sebelumnya tanah sawah itu kan seluas berapa hektar itu kan di Kulon Progo. Tapi dari sisi Pak Hamengkubuwono atau Pak Gubernur Sri Sultan lebih melihat dari aspek lain karena di Adi Sucipto itu kan terlalu kecil dan belum internasional, akhirnya hal itu tetap dilakukan gitu. Melihat dari mungkin ya tetap setiap segala sesuatu itu kan pasti ada dampak negatifnya. Seperti nggak usah jauh-jauh lah di industri itu kan kita lihat Pekalongan itu sendiri misalnya kan. Kita kampus kita itu sampai banjir terus kan itu bagian dari limbah juga. Karena rooftop itu kan kayak hitam dan bau gitu kan, bau seperti obat-obatan. Itu karena memang daya tahan tanah kita itu sudah tidak bisa menyerap limbah itu sendiri sehingga melahirkan rob, melahirkan
banyak lah di berbagai kalangan di daerah selatan utara ya itu ya kembali lagi kepada bagaimana kita membangun sikap yang harus disiapkan untuk menghadapi itu. Tapi karena memang itu sudah ditentukan, misalnya ketika sudah diketok palu ya, bagaimana Quranic leadership itu tadi, bagaimana cara kita menyikapi. Karena kalau jika melihat dari kerusakan lingkungan itu memang jelas salah, karena nanti akan semakin hutan semakin tandus, hutan semakin hilang, nanti akan banyak juga satwa-satwa yang hidup di situ nanti akan berpindah-pindah dan kehilangan tempat sampai punah seperti harimau Sumatera yang bisa dikatakan sudah mulai punah lah istilahnya. Itu kan karena mereka tidak memiliki tempat. Tapi kembali lagi sebagaimana kita warga kita itu juga semakin banyak juga. Karena jika teman-teman misalnya bisa bercerita atau tanya kepada kakek-kakeknya, itu Pekalongan itu dulu itu juga masih banyak hutan-hutan semuanya. Tapi sekarang kan sudah menjadi lahan rumah, sudah menjadi apa gitu. Karena dulu masyarakatnya masih tidak tidak terlalu banyak kan. Semakin beranak, semakin bertambah semakin padat gitu. Seperti daerah Bojong pada saya kecil saya lihat itu di situ kan masih kebun-kebun. Sekarang sudah mulai banyak perumahan, banyak apa gitu. Sekarang di daerah Buaran itu juga di komplek itu sekarang sudah ada Junet, sudah ada perumahan-perumahan baru sehingga justru menimbulkan banjir, terus kan langganan banjir dan lain sebagainya. Padahal dulu masih sawah itu tidak terlalu lah mungkin. Mungkin dari situ kita bagaimana Quranic leadership itu adalah membangun sikap kita, membangun bagaimana kita harus mempersiapkan sikap untuk menghadapi itu. Itulah yang perlu direfleksi teman-teman itu bagaimana teman-teman menghadapi itu bukan berarti wah ini salah, tapi kesalahan itu apa sih solusinya gitu loh. Ketika dihadapkan oke lah pembangunan ini salah, pabrik salah, tapi keluarga teman-teman semua nganggur semua, nggak bisa makan, kelaparan, terus gimana? Kalau dibiarkan lapar nanti akan susah lagi, nanti dolim lagi. Lah itu yang harus refleksi Quranic leadership itulah yang harus teman-teman gali bagaimana Al-Quran mengajarkan itu, bagaimana Al-Quran mengajarkan dalam hal yang lingkungan, bagaimana Al-Quran mengajarkan berbagai solusi di dalamnya. Al-Quran adalah sebuah teks yang lahir pada masa Nabi yang diberikan kepada malaikat Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk untuk menerangkan, karena banyak hadis yang menyebutkan bahwa Nabi adalah penerang dari kegelapan. Dari situlah bagaimana penerang itu sendiri yang sudah yang sudah menerangi Arab ya, bagaimana cara kita melihat konteks sosial kita, bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai solusi untuk menghadapi segala permasalahan umat. Itulah yang nanti disebut oleh Abah Quraisy itu membumikan Al-Quran gitu. Waktunya saya jam berapa? Waktu. Oke. Ya, seperti itu ya, Mbak Nur Latifah. Ya, ini masih ada 2 pertanyaan ini, Pak. Ini Mufti Latif. Sekarang bertanya ini Mufti Latif. Izin bertanya, bagaimana tanggapan Bapak tentang fenomena politik di Indonesia yang akhir-akhir ini masalah agama menjadi sesuatu yang sensitif? Ini sensitif ini. Ini pandangannya dari mana ini, Mas? Orang politik ya ini, Mas. Bicara agama sebagai bahan itu klasik ya. Kita lihat kayak misal bicara filsafat ya, Weber dia tentang etika Protestan itu bisa ada Marx juga, mereka atau otoritas saat itu yang cenderung menggunakan agama sebagai daya kekuatan. Oleh sebab itulah kemudian Marx menyebut bahwa agama itu adalah candu. Itu latar belakang dari ketika itu, latar belakang kita bicara dari sisi filsafat dulu lah, supaya ada pandangan. Ketika itu Marx melihat bahwa seorang ayahnya itu dulunya agama Yahudi,
Kemudian ketika kemudian ayahnya itu bekerja di salah satu pengadilan di negaranya. Tapi kemudian ketika agama Yahudi sudah mulai kehilangan eksistensinya, ayahnya terpaksa harus masuk Katolik. Bagi Mark, agama kok permainan kayak gini gitu. Nah, oleh sebab itulah Mark mengkritik bahwa agama adalah candu. Agama adalah sebuah pelarian. Itu juga ada tulisan Jem dalam bukunya The Varieties as Religion Experience. Di situ Jem menulis bagaimana cara ekspresi beragama, agama dijadikan sebagai sebuah pelarian bagi orang-orang yang orang-orang yang sudah mulai bingung gitu loh. Udahlah agama aja, kembali ke agama dan lain sebagainya. Itu menjadi sebab bahwa candu agama itu sendiri dari situ. Asal mula para filosof mengatakan agama adalah candu. Dan agama sering dikaitkan dengan segala permasalahan rumit dalam tradisi Islam misalnya. Pasca wafatnya Nabi, ketika itu para sahabat bermusyawarah bahwa yang berhak menjadi pemimpin atau khalifah setelah Nabi adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar pernah menjadi imam sholat. Tapi dari kalangan pengikut atau pembela Ali, mereka tidak sepakat. Bagi mereka imamah atau yang menjadi berhak menjadi pemimpin adalah Ali, karena Ali secara nasab dia menantu Nabi. Kemudian dia juga salah seorang anak muda yang pertama kali masuk Islam. Sampai nanti berlanjut kepada Umar, Utsman, dan puncaknya itu pada peristiwa tahkim. Kalau teman-teman pernah belajar ilmu kalam, di tahkim itu sendiri, di situ ada ketika Sayyidina Ali sudah menjadi pemimpin, kemudian Sayyidina Ali ingin menasihati Muawiyah atau mengganti Muawiyah dengan gubernur yang lain, tapi Muawiyah menolak dan cenderung nanti melahirkan perseteruan sehingga melahirkan perang Jamal antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah, istri Nabi. Sayyidina Aisyah bahkan seorang istri Nabi pun waktu itu ya terprovokasi sampai melakukan peperangan dengan Sayyidina Ali. Itu kan semuanya karena provokasi agama. Kemudian setelah perang Jamal selesai, karena masalah politik Sayyidina Ali menasihati Muawiyah, tapi Muawiyah yang sudah merasa jaya, sudah merasa dia sudah sukses memimpin Syam dan Damaskus, sehingga dia melawan memberontak Khalifah Ali, sehingga lahirnya perang Siffin. Dan pasca perang Siffin itu sendiri, ketika pasukan Muawiyah hampir kalah dengan pasukan Ali, kemudian dia siasat perang melalui Amr bin As untuk Amr bin As menegakkan mushaf Al-Quran, untuk menegakkan bahwa barang siapa yang meletakkan Al-Quran sebagai hukum Allah, maka disitulah perang berhenti. Dan para tahfidz pada zaman para pendiri pasukan Sayyidina Ali pun kemudian ikut runding untuk melakukan tahkim atau arbitrase, sehingga melahirkan kepemimpinan di mana justru Muawiyah yang menjadikan pemimpin dan Sayyidina Ali hilang kepemimpinannya. Ini juga salah satu dari gambaran. Dan kemudian melahirkan Khawarij, karena dia berbicara melihat bahwa la hukmu ilallah, kafir, bahwa orang-orang yang tidak menegakkan hukum sebagaimana hukum Allah, maka ialah kafir. Dan klaim kafir atau klaim agama itu sendiri menjadikan kekuatan Khawarij, hingga mereka menganggap bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As itu adalah kafir dan wajib dibunuh, sehingga Sayyidina Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Jadi isu agama dalam perpolitikan untuk politik kekuasaan itu memang sudah bukan hal baru lah ya, sudah sejak dulu. Bahkan dari sisi filosof sampai sisi Nabi ya sebelumnya, sampai kepada sisi filosof sebelum masa Islam pun demikian. Sampai dan sekarang dijadikan sebagai isu hangat untuk sebagai oposisi ya, para oposisi itu mengklaim kebenaran sebagaimana semestinya.
Padahal kalau teman-teman kemarin apa ya pernah nggak baca Menjerat Gus Dur itu? Isu agama itu kan sangat luar biasa sekali itu di bukunya Mas siapa itu namanya lupa saya. Menjerat Gus Dur itu kan di situ banyak data yang banyak data yang ditemukan sebagaimana bom Jakarta waktu itu. Bom Jakarta itu oh, Fuad Bawazir sama Amin Rais di situ. Terus kemudian dia ingin memfatwakan bagaimana sih cara mereka untuk eh, waktu itu menggerakkan umat Islam untuk jihad di Jakarta. Itu juga fatwa dari itu, fatwa Wazir sama Amin Rais kan. Kan atas nama jihad loh, sampai ada orang yang meninggal di situ. Sampai terjadinya bom di Jakarta dan lain sebagainya. Kemudian jatuhnya Gus Dur. Gus Dur dijatuhkan sampai di kita itu ada Gus Nuril itu siap pasukan berani mati melawan mereka. Kemudian Gus Nur justru cenderung dia keluar dengan celana pendek, dengan dada lala, tidak ada jabatan yang lebih penting tidak ya istilahnya iya politik itu apalah bagi dia itu. Intinya isu-isu agama itu memang menjadikan isu hangat karena agama itu pertama mengandung fanatisme sehingga seorang ketika berbicara agama dengan jaminan surga, dengan jaminan eh, ketaatan dan lain sebagainya, mereka orang-orang yang dalam tanda kutip agamanya baru dalam artian semangat agamanya itu baru dia dapatkan, tapi ilmunya tidak dia dapatkan, sehingga hirah mereka itu menggebu-gebu tapi ampas lah istilahnya dalam bahasa iya itu. Jadi emang sudah lama jadi Mas itu memang isu-isu agama, apalagi kemarin itu mereka berhasil pada isu 212 itu kan itu berhasil mengalahkan Ahok. Dan kemudian ketika kebetulan saya pernah di Jakarta ya cukup lama lah setelah di Jogja, kemudian saya di Jakarta sampai pernah S3 di Jakarta juga. Saya S3 kebetulan beasiswa dari Kementerian Keuangan LPDP di Jakarta. Saya melihat ya perkembangan masyarakat mereka ketika ditanya apakah kepemimpinan Anies dengan Ahok, itu banyak masyarakat yang intinya masih baik Ahok misalnya, meskipun mereka sebelumnya itu istilahnya itu sudah klaim menggebu-gebu membela Anies karena isu itu agama dijadikan sebagai sebuah itu. Dan kemudian banyak juga peristiwa-peristiwa yang kayak gitu, kayak misalnya di kita melihat kayak di Tunis juga ada kan, terus di Suriah kemarin yang masih hangat-hangatnya kemarin Syekh Adnan itu kan pernah di Pekalongan kan di waktu itu. Kemudian saya juga kebetulan ikut jadi nyembrung panitia. Salah satu pesan Syekh Adnan itu sendiri adalah jangan Suriahkan Indonesia, karena Suriah itu sebelumnya masyarakatnya sampai masyarakat pun dibiayai oleh pemerintah, tapi ada isu-isu agama itu sendiri seperti untuk melihat klaim kayak isu-isu itu, sehingga Suriah hancur lah sampai berlebur, sampai masyarakat bingung tempat tinggal mereka sampai hilang dan lain sebagainya, itu karena isu agama gitu. Artinya memang agama itu menjadi kekuatan yang hangat karena empuk, karena banyak kita itu cenderung yang fanatik ta'assub fil madhab itu sendiri. Padahal ta'assub itu sendiri kan tidak dianjurkan dalam Islam itu sendiri. Dengan demikian Quranic leadership itulah sendiri yang dapat mampu bagaimana teman-teman harus melihat Al-Quran untuk merefleksikan diri, menatap diri, mengatur waktu, dan menatap masa depan teman-teman sekalian. Mungkin itu ya waktu dari kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, seperti itu ya. Jelas ya gambarannya ya. Gamblang sekali itu tadi. Mulai dari sejarah, terus peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat ini, gambaran-gambaran umum yang sudah pernah terjadi, terus ya yang isu-isu belum lama juga kan juga dikaitkan. Emang
lebih empuk sepertinya itu memang isu-isu politik itu untuk seperti lebih enak dijadikan acuan untuk menjadikan apa sensitif, menjadikan agama itu sensitif jadinya kalau sama politik gitu mudah seperti mudah dipermainkan ya. Ya seperti itu ya Mas Mufti ya. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Ini si satu lagi, jawab nggak Pak? Udah. Ya, benar. Oke, ya berhubung waktunya terbatas, maaf ya pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa sini nanti mungkin bisa di itu kan ya, simpan dulu ya untuk materi berikutnya ya. Nanti ada tadi masih ada materi lagi ya. Simpan aja dulu pertanyaannya nanti. Ya, sekarang kan saya simpulkan ya bahwa misalnya Quranic leadership ini sangat penting bagi kita ya. Kalau terutama kita yang masuk di jurusan IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bahwasanya untuk kedepannya mulai dari kita akan memimpin diri kita sendiri menuju jalan yang manakah kita akan melangkah, dari mulai cara kita muhasabah diri, bertanggung jawab, melihat waktu sebagaimana mungkin nanti kita akan memanfaatkan waktu itu dengan baik itu nantinya bagaimana seperti itu. Kemudian nanti kita bersosial, kita misalkan kita jadikan sebuah ketua untuk sebuah forum, bagaimana kita akan melaksanakannya dengan baik, bertanggung jawab, terbuka. Ya seperti itulah. Jadi tetap mulai adanya tanggung jawab, kedisiplinan, melihat waktu, tidak lupa juga untuk muhasabah dan memproses diri. Jadi nggak asal-asalan. Jadi saya begini, kamu harus begini, ikut saya. Tidak. Jadi kan nanti kan ketika kita sudah mampu membangun diri kita sendiri sebagai pemimpin yang baik, pasti kita akan mampu juga semisal kita memimpin dalam suatu forum, organisasi ataupun apa itu dengan baik tanpa semau kita sendiri, dan itu juga akan menimbulkan jauh dari mudarat. Nah, lebih ke manfaatnya. Nah, baru kan kita dari semua itu nanti kan bisa setelah kita berkeluarga misalnya. Nah, kita itu jadi lebih tahu bagaimana cara memimpin keluarga yang baik itu seperti apa, dari mulai ketika kita saling berbicara dengan pasangan, dengan anak, bagaimana cara kita mengerti, ya seperti itulah. Jadi enggak egois ya, seperti yang tadi dibahaskan itu egois. Jadi lebih turunkan egoisnya untuk kemaslahatan semuanya. Ya, seperti itu kesimpulan dari saya ya. Cukup ya kawan-kawan, karena waktunya terbatas, mungkin mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, nanti mungkin bisa disimpan atau nanti diganti pertanyaan untuk materi berikutnya ya. Ya, seperti itu penjelasannya dari pemateri kami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke acara Warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Acaranya apa lanjutnya? Acara lanjutannya apa? Ya. Tahan ke, saya kok ini kok jeda kok. Hah? Jeda sih. Lah mulai mana? Hah? Apa? Ya kita ini jeda dulu ya. Nanti mulai lagi 10.45 ya. Untuk materi berikutnya mungkin bisa sambil kita sampai dulu. Pendinginan ya, pendinginan. Nggak apa-apa dimatiin ini Kak. Ya, nggak apa-apa, nanti mulai lagi 10.45 ya. Oke.
Iya kakak, display dulu. iya. Biar sedikit adem lah HP-nya, nggak panas, pantang. Ya kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istirahat dulu sebentar. Tolong sih gembor-gembori. Panitia.